Toba itu bukanlah gunung api biasa. Dia adalah sebuah super volcano karena luas sebaran material letusannya itu hampir mencapai seluruh dunia. Luasnya sebaran letusan dari super volcano Toba inilah yang menyebabkan para peneliti yakin bahwa saat itu angka letusan gunung purba raksasa Toba mencapai angka maksimum VIA yaitu 8. Jauh lebih dahsyat dibandingkan letusan gunung Krakatau, bahkan 300 kali lebih dahsyat dibandingkan letusan Gunung Tambora yang tercatat sebagai letusan terdahsyat dalam sejarah peradaban modern. Munculnya Pulau Samosir yang sekarang berada di tengah-tengah Danau Toba itu adalah bukti nyata bahwa super volcano Toba masih aktif sampai sekarang. Gunung Toba bakal meletus lagi, Mbak? Dan jawabannya, iya, Rek. Gunung Toba tetap bakal meletus lagi. Halo, Rek. Balik mana videoku? Fimis, Fin, Misteri. 70.000 tahun yang lalu, Rek, bumi ini pernah hampir musnah karena mengalami bencana yang sangat mengerikan, di mana sinar matahari itu tidak dapat menembus atmosfer bumi selama 10 tahun, hingga menyebabkan musim dingin yang ekstrim, kelaparan parah, kematian, bahkan kepunahan sepertiga populasi manusia di bumi saat itu. Dan kon ngerti, Rek, semua itu terjadi karena ledakan yang sangat dahsyat berasal dari Indonesia. Kok bisa ya? So, wes, gak usah kakek ngomong. Siapkan pikir, juga hati, dan cerita dimulai dari sini. Siapa di antara kalian, Rek, yang sampai sekarang masih bertanya-tanya tentang asal mula Danau Toba di Pulau Sumatera itu kayak opo? Atau bahkan malah di antara kalian hanya tahu tentang legenda asal mula Danau Toba dan Pulau Samosirnya yang tersebar dari mulut ke mulut? Ternyata, Rek, studi para ilmuwan di zaman modern ini membuktikan bahwa danau yang ada di Indonesia yang dinobatkan sebagai danau terluas dan terlebar se-Asia Tenggara ini merupakan hasil dari letusan dahsyat Gunung Purba di masa lampau yang ada di Indonesia. Nama danaunya yang seperti kita tahu Danau Toba, dan gunung yang dimaksud oleh para ilmuwan ini adalah Gunung Toba. Sebagai manusia modern, kita itu pasti tahu bahwa posisi Indonesia ini unik menurut Rek. Negara kita ini berdiri di atas daratan dengan pertemuan 3 lempeng aktif dunia, yakni Eurasia, Indo-Australia, dan Pasifik, di mana ketiga lempeng ini ketika bertemu, mereka itu bakal menciptakan zona-zona subduksi yang endingnya nanti menciptakan gunung-gunung berapi. Maka itulah jawaban dari pertanyaan kalian, kenapa sih kok Indonesia itu banyak gunung api? Ya, aku mau penjelasannya. Nah, zona-zona subduksi yang ada di Indonesia itu tersebar di beberapa wilayah, salah satunya adalah Pulau Sumatera. Makanya nggak heran kalau sejak zaman dulu sudah ada gunung berapi raksasa di Pulau Sumatera ini. Kenapa aku bilang ini gunung raksasa? Karena hasil letusannya saja mampu menciptakan sebuah kaldera yang sekarang menjadi danau terbesar dan terluas se-Asia Tenggara. Mbak, kaldera itu apa? Kaldera itu, Rek, gampangannya cekungan yang tercipta di daratan karena gunung api di atasnya itu sudah meletus. Jadi bayangkan, ini adalah daratan yang nantinya akan menjadi sebuah kaldera. Di bawahnya sini adalah magma, di sini adalah puncak gunungnya. Nah, ketika magma ini sudah penuh, sudah mblekenye, udah nggak bisa menahan karena saking kuatnya tekanan, dia ini akan nunjem ke atas loh. Nah, posisi keraknya ini nggak bisa menahan magma itu lagi, akhirnya jedos, mendokur kan. Dan inilah yang menyebabkan gunung berapi itu meletus. Ketika gunung itu meletus, mumbul gak karuan bentukannya, misalnya tekanan yang sangat luar biasa itu menyebabkan daratan di mana puncak itu berada itu nyekung ini loh. Jadi ketika gunungnya meledos, daratannya nyekung. Lah, cekungan inilah yang diarani kaldera. Dalam kasus Gunung Toba, kan dibilang Gunung Toba ini adalah gunung purba raksasa, yang artinya ketika dia meletus otomatis satu, tekanannya itu sangat luar biasa. Dua, ukuran gunungnya itu juga gede banget. Maka ketika Gunung Toba meletus, kalderanya otomatis langsung tercipta dengan sangat lebar dan luas. Nah, selama berpuluh-puluh ribu tahun lamanya, kaldera yang awalnya kosong itu, cekungan daratan yang kosong itu terisi oleh air hujan dan lain sebagainya, sampai terus dan sampai sekarang kita mengenalnya sebagai Danau Toba. Padahal itu adalah kaldera Gunung Toba yang terisi oleh air. Sebesar apa sih, Mbak, emangnya Gunung Toba itu kok sampai dibilang gunung purba raksasa? Herek bayang nota. Danau Toba yang dibilang kalderanya Gunung Toba ini luasnya saja itu 1130 km dan mengitari 8 kabupaten. Panjangnya 100 km, lebarnya 30 km dengan kedalaman danau 550 meter dan volume air di danau itu diperkirakan sekitar 240 km kubik.
Danaune ae sakmono, kaldera hasil letusan gunungnya ae sakmono. Terus gunungnya itu seberapa gede nih? Bayangno. Aku bilang ini adalah gunung purba raksasa, tapi kalau para ilmuwan menyebutnya adalah super volcano Toba. Dibilang super volcano karena gunung Toba ini punya 2 dapur magma. Dari mana tahu gunung purba ini punya 2 dapur magma? Ya dilihat dari luas kalderanya saja. Kaldera dengan luas 1130 km itu nggak mungkin hanya punya 1 dapur magma. Pasti punya 2 dapur magma. Nah, magma yang sangat luar biasa banyaknya inilah yang menyebabkan dampak letusan gunung Toba itu sangat luar biasa. Nah, untuk dampaknya itu apa saja? Aku bahas nanti yo, Rek yo. Nah, terus yang menyebabkan Gunung Toba ini punya magma yang begitu besar itu ya karena posisinya itu tadi, Rek. Dia kan berada di pertemuan 3 lempeng aktif dunia serta zona subduksi di mana pergesekan lempengnya terus terjadi selama berjuta-juta tahun lamanya hingga menghasilkan cairan magma yang begitu banyak. Sedikit informasi buat kalian, Rek yo. Ciri gunung yang akan mendapatkan gelar super volcano itu adalah 1. Daya ledaknya mencapai angka maksimum VEI 8. 2. Volume material yang dikeluarkan saat gunung itu meletus minimal 1000 km kubik. Mbak, saake opo 1000 km kubik itu? Bayang rek ya, Pulau Jawa jika diukur dari barat ke timur itu diperkirakan luasnya sekitar 1024 km kubik. Nah, nek kalian takut sebanyak apa 1000 km kubik yang dikeluarkan oleh super volcano? Ya seluas Pulau Jawa dari barat ke timur. Iku sing bakal dikeluarkan oleh super volcano saat meledos. Nah, terus memangnya berapa angka VEI dan berapa volume material saat Gunung Toba iku meletus, Mbak? Ikuti terus yo ceritane. Berdasarkan temuan-temuan ilmiah para ilmuwan yang meneliti selama berpuluh tahun lamanya, diperkirakan Gunung Toba ini meletus dengan sangat dahsyat sekitar 74.000 tahun yang lalu. Reinout Willem van Bemmelen, seorang geolog pertama sekaligus peneliti pertama asal Belanda yang pada tahun 1939 dengan tanpa keraguan menyebut bahwa Danau Toba adalah sebuah kaldera raksasa hasil dari letusan gunung supervolcano pada masa lampau. Kesimpulan ini dibuat ketika Bemmelen itu merasa curiga saat dia menemukan batuan apung di sekitar Danau Toba. Kecurigaannya semakin kuat lagi saat dia menemukan batuan ignimbrite raksasa berusia 74.000 tahun yang tersebar luas di Sumatera bagian utara. Ignimbrite iku rek semacam abu vulkanik yang tercampur dengan batuan apung bersifat asam dan mereka ini sudah membatu atau mengeras selama berjuta-juta tahun. Dan yang perlu kalian note atau perlu kalian catat yo rek yo, ignimbrite iku menurut Bemmelen hanya bisa tercipta dari letusan gunung yang super dahsyat. Setelah ditelusuri, ternyata batuan ignimbrite yang ditemukan oleh Bemmelen sebelumnya itu ketika semakin dekat dengan Danau Toba kok semakin banyak dan semakin tebal. Hal inilah yang membuat Bemmelen yakin bahwa 74.000 tahun yang lalu mengaca pada usia batuan ignimbrite yang dia temukan ya, pernah terjadi letusan yang sangat dahsyat berasal dari gunung purba raksasa di mana lokasinya itu ada di Pulau Sumatera, tepatnya ada di Danau Toba. Kesimpulan dari Bemmelen ini juga didukung oleh temuan para peneliti di tahun-tahun berikutnya yang melakukan jejak ekspedisi sampai ke Kutub Utara, di mana mereka mengatakan bahwa mereka telah menemukan jejak-jejak letusan vulkanik berupa abu dan juga batuan gitu di dasar Samudra Hindia juga perairan Teluk Benggala. Di mana setelah diteliti lebih detail lagi ternyata komposisinya, strukturnya, usianya, abu dan juga batuan vulkanik tadi ditemukan itu sama dengan yang ditemukan di sekitar Danau Toba. Debu vulkanik yang mempunyai struktur dan juga komposisi serta usia yang sama dengan batuan di sekitar Danau Toba ini juga ternyata ditemukan di daerah Malaysia, India Tengah, Teluk Persia, Laut Cina Selatan, bahkan sampai Kutub Utara. Temuan baru inilah yang kemudian menyebabkan para peneliti yakin bahwa Gunung Toba itu bukanlah gunung api biasa. Dia adalah sebuah super volcano karena luas sebaran material letusannya itu hampir mencapai seluruh dunia. Luasnya sebaran letusan dari super volcano Toba inilah yang menyebabkan para peneliti yakin bahwa saat itu angka letusan gunung purba raksasa Toba mencapai angka maksimum VEI yaitu 8. Jauh lebih dahsyat dibandingkan letusan Gunung Krakatau, bahkan 300 kali lebih dahsyat dibandingkan letusan Gunung Tambora yang tercatat sebagai letusan terdahsyat dalam sejarah peradaban modern. Dengan angka skala letusan paling tinggi VEI yaitu 8, maka para peneliti yakin 74.000 tahun yang lalu volume material yang dimuntahkan oleh super volcano Toba ketika meletus adalah 2.800 sampai 5.000 km kubik.
Ngerti saya? Luas Pulau Jawa dari barat ke timur tadi berapa? Cuma sekitar 1024 km. Nah, ini 2.800 sampai 5.000 km kubik yang dimuntahkan oleh super volcano Toba. Luasnya sebaran material letusan ditambah dapur magma yang sangat besar, juga tekanan yang sangat besar juga ya pastinya, membuat para peneliti ini yakin dan bilang bahwa ketika meletus 74.000 tahun yang lalu, menyebabkan debu, abu vulkanik juga gas-gas beracun hasil letusan Toba itu naik sampai ke langit menembus atmosfer sejauh 27 sampai 37 km. Bayangkan, bukan langit yang kita lihat tapi di atasnya atmosfer sejauh 27 sampai 37 km di atas atmosfer. Karena letusannya itu terjadi 74.000 tahun yang lalu, otomatis nggak ada sama sekali dong dokumentasi yang bisa menunjukkan sengeri apa dan sedahsyat apa letusan super volcano Toba waktu itu. Tapi katanya nih Rek, 11-12 gambar letusannya sama yang ada di film fiksi berjudul 2012. Jadi buat kalian Rek yang pengen tahu seperti apa letusan super volcano Toba waktu itu, nonton aja film 2012. Meh mirip cari nih. Tadi sudah aku bilang kan Rek, bahwa ketika meletus super volcano Toba ini materialnya sampai naik ke langit menembus atmosfer sejauh 27 sampai 37 km yang otomatis akhirnya menutupi seluruh bagian bumi. Nah, karena tertutup oleh abu vulkaniknya super volcano Toba, sinar matahari itu nggak bisa masuk, nggak bisa nembus atmosfer. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bumi itu menjadi remang-remang, bahkan sebagian wilayah itu benar-benar gelap gulita selama hampir 10 tahun lamanya. Terhalangnya cahaya matahari menembus atmosfer untuk mencapai bumi ini menyebabkan suhu rata-rata di bumi turun 1-5 derajat Celcius. Jangan diremehkan, suhu turun 1 derajat aja itu udah dingin banget, apalagi ini turun 5 derajat Celcius. Bahkan para peneliti itu meyakini 3 tahun pertama setelahnya super volcano Toba ini meletus, suhu di bumi itu sampai turun 15 derajat Celcius. Hal ini dibuktikan oleh para peneliti dengan melihat catatan sejarah ice Greenland yang pernah mengalami perubahan iklim mendadak serta endapan debu yang lebih tebal pada masa-masa letusan Toba. Selain musim dingin vulkanik yang ekstrim selama bertahun-tahun, nyatanya material vulkanik yang naik ke atmosfer itu kan pastinya ada gas beracun, semacam belerang. Nah, belerang yang udah tersebar di atmosfer ini akan turun lagi ke bumi dalam bentuk hujan asam. Nah, hujan asam ini sangat berbahaya untuk siklus kehidupan tumbuhan dan hewan di bumi saat itu. Ketika hujan asam itu turun ke bumi, maka dia akan mencemari sumber air tawar. Ketika sumber air tawar yang tercemar, maka hewan akan kehilangan sumber air minumnya. Nah, untuk tumbuhan, ketika nggak ada cahaya matahari, ditambah hujan asam, mereka pasti akan berhenti berfotosintesis dan endingnya mereka akan mati. Ketika tumbuhan mati, hewan juga akan mati karena mereka kehilangan sumber makanan, juga sumber air minumnya itu tercemar. Ketika tumbuhan mati, hewannya juga mati, dampak dominannya apa? Ya ke manusia. Manusia juga perlahan akan punah karena mereka kehilangan sumber makanan dari tumbuhan dan juga hewan itu tadi. Analisis genetik para peneliti ini juga mengatakan bahwa letusan Gunung Toba ini menyebabkan sepertiga populasi manusia saat itu atau sekitar 60 juta jiwa itu tewas dan menyisakan 15 juta jiwa saja yang terus bertahan hidup pasca letusan Gunung Toba. Masa di mana setelahnya letusan super volcano Toba ini juga dibilang sebagai periode terhambatnya perkembangan populasi manusia. Nyatanya, kesimpulan ini juga didukung dengan adanya temuan para peneliti yang mencari jejak manusia purba di Nusantara, yang hasilnya adalah ada masa krisis di mana peneliti itu kesulitan mencari jejak manusia purba pada masa 70.000 tahun sampai 50.000 tahun lalu, seperti daerah kosong. Kata para peneliti ya, karena emang mereka nggak menemukan sama sekali artefak ataupun situs manusia purba yang berusia 70.000 sampai 50.000 tahun yang lalu. Seakan-akan ya sejarah itu pengen ngasih tahu ke kita semua manusia modern bahwa letusan Toba saat itu benar-benar menghancurkan peradaban manusia terutama yang ada di Nusantara. Nah, situs peradaban manusia itu baru ditemukan 45.000 tahun yang lalu di Gua Tabunan, Pacitan, Jawa Timur. Sakjane Rek, banyak banget teori yang dipakai oleh para peneliti untuk menggambarkan sengeri apa sih periode pasca letusan super volcano Toba. Tapi nggak aku jelaskan semuanya di sini karena menurutku kita semua udah bisa ngebayangin ya. Ledakan bom nuklir di Hiroshima dan Nagasaki aja kita udah anggap sebagai ledakan terdahsyat akibat nuklir. Belum lagi letusan Krakatau, letusan Tambora yang ada rekaman videonya itu kita bilang itu sebagai letusan terdahsyat. Tapi ternyata masih ada yang lebih dahsyat. Letusan super volcano Toba 74.000 tahun yang lalu. Maka jika dibilang letusan ini bisa menghancurkan sepertiga populasi manusia, ya menurutku masuk akal ya kan?
Rek, informasi buat kalian semua yo. Ternyata Gunung Toba yang ada di Pulau Sumatera itu masuk dalam 5 jajaran supervolcano dunia yang sangat berbahaya. Dan sampai sekarang, peneliti itu masih belum menemukan bencana alam yang setara dengan letusan supervolcano Toba kecuali tabrakan asteroid dengan bumi yang pernah terjadi 65 juta tahun yang lalu yang sampai memusnahkan peradaban dinosaurus. Dalam sejarahnya, ternyata Gunung Toba ini sudah pernah meletus 4 kali. Letusan yang pertama terjadi pada 1,2 juta tahun lalu dengan skala VEI 6. Letusan kedua terjadi pada 840.000 tahun lalu dengan skala VEI 8 dan membentuk kaldera di selatan Danau Toba meliputi daerah Prapat dan Porsea. Letusan ketiga pada 500.000 tahun lalu dan meninggalkan kaldera di utara Danau Toba meliputi daerah Silalahi dan Haranggoy. Dan letusan termudanya sekaligus letusan paling dahsyat dalam sejarah terjadi 74.000 tahun yang lalu hingga menciptakan kaldera terbesar yakni Danau Toba sekaligus Ichneumbrite yang begitu besar pula di sekitar wilayahnya. Pertanyaannya, Gunung Toba bakal meletus lagi tambah? Dan jawabannya, iya rek, Gunung Toba tetap bakal meletus lagi. Munculnya Pulau Samosir yang sekarang berada di tengah-tengah Danau Toba itu adalah bukti nyata bahwa supervolcano Toba masih aktif sampai sekarang. Sisa kekuatan ledak 74.000 tahun yang lalu membuat magma yang ada di bawah kerak bumi itu terus bergerak. Nah, ketika magma terus bergerak, maka dia akan mendorong kerak bumi, lalu menyebabkan daratan itu muncul lebih tinggi dan menciptakan sebuah pulau yang sekarang diberi nama Pulau Samosir. Tim peneliti internasional dalam artikelnya yang diupload dalam jurnal Nature, Earth, and Environmental Science yang dipublikasikan pada 6 September 2021 melaporkan bahwa magma supervolcano Toba itu masih aktif sampai sekarang. Hasil penelitian pertama ini mengatakan bahwa magma sisa letusan 74.000 tahun yang lalu itu masih terus aktif bergerak selama puluhan ribu tahun lamanya sampai sekarang dan semakin bertambah banyak, di mana lokasinya itu ada di kaldera Toba, ada di bawah Danau Toba. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Dr. Christoph Senskonfelder, seorang seismolog dari German Research Center for Geoscience yang menganalisis gerakan magma Toba menggunakan metode gelombang seismik, di mana gelombang ini akan menunjukkan gerakan yang berbeda pada tiap medium. Artinya, jika gelombang seismik ini bertemu dengan magma cair, maka gerakannya akan melambat. Dan hasil penelitian kedua dari Senskonfelder ini menunjukkan bahwa ternyata bentukan magma cair gunung supervolcano Toba itu seperti lapis yang bertumpuk-tumpuk. Inilah cara yang dipakai oleh supervolcano Toba untuk menyimpan magma begitu banyak selama berjuta-juta tahun lamanya. Sedangkan hasil penelitian kedua ini menunjukkan lokasi tepatnya di mana magma cair supervolcano Toba itu berada. Ternyata lokasinya itu berada di bawah Pulau Samosir di tengah-tengah Danau Toba. Hal inilah yang kemudian menyebabkan para peneliti itu yakin bilang bahwa Pulau Samosir itu adalah puncak supervolcano Toba yang sekarang dan dia telah muncul ke daratan. Masih aktifnya supervolcano Toba itu juga ditandai dengan Gunung Sinabung yang tiba-tiba itu aktif kembali beberapa waktu yang lalu ya kan. Dimana diyakini oleh para peneliti juga bahwa Gunung Sinabung ini adalah kaki dari Gunung supervolcano Toba yang lokasinya itu berada 70 km dari Danau Toba. Supervolcano Toba yang membuat kita takut, ngeri, dan lokasinya ada di Pulau Sumatera itu memang tetap akan meletus. Tapi mungkin kita bisa sedikit lebih tenang ya, karena salah seorang geolog dari Museum Geologi di Bandung bernama Dr. Indio Pratomo itu bilang bahwa Toba tidak akan meletus dalam waktu dekat jika mengaca pada sejarah 4 letusan sebelumnya. Toba iku meletus sekitar 300-400 ribu tahun yang lalu, sedangkan letusan yang paling dahsyat, letusan keempat yang sampai menciptakan kaldera begitu luas, baru terjadi 74.000 tahun yang lalu. Nah, menurut Dr. Indio Pratomo, masih butuh 200.000 tahun lagi setidaknya untuk supervolcano Toba ini kembali meletus. Wes rek semono ae aku ngecebret, kita berdoa bareng-bareng semoga si raksasa Toba ini masih akan terus terlelap sampai 2 abad lamanya. Kalau misalkan dia itu meletus dalam waktu dekat terus kita itu masih ada di masa itu, yo wassalamualaikum dunya. Wes suwun rek yo, jangan lupa subscribe dan yo wes annyeong. Bye.